Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aulia, dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program liputan khusus. Pemirsa, Pemprov Jabar telah menetapkan besaran UMK di Jawa Barat, salah satunya di Kota Tasikmalaya. Untuk menindaklanjuti keputusan dari Gubernur, maka Disnaker Kota Tasikmalaya mengadakan kegiatan sosialisasi upah minimum Kota Tasikmalaya tahun 2022 bersama perwakilan pengusaha dan juga perwakilan dari pekerja Kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui rangkaian acara, simak liputan berikut ini. Selasa 30 November 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi menandatangani keputusan Gubernur nomor 561/732/2021 tentang upah minimum kota kabupaten di Jawa Barat. Dasar hukum penetapan UMK tersebut yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Besaran upah minimum kabupaten kota di daerah provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 18. Kota Tasikmalaya upah minimum sebesar Rp2.389.67. Ini besaran upah minimum Kota Tasikmalaya. Kalau dilihat di data ini, kita masih bersyukur, Pak. Apapun kondisinya, masih syukuri Kota Tasikmalaya 18 masih ada 9 kabupaten kota di bawah upah minimum Kota Tasikmalaya. Jadi kalau lihat daerahnya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Garut, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Banjar. Jadi ini mencakup wilayahnya sekitar Pilihan Timur, Gresik, Kumanja, Cirebon, Kuningan, Majalengka. Ternyata saya rasa Cirebon lebih tinggi. Tahun kemarin lebih tinggi kalau tidak salahnya dari kenaikan tahun 2021. Sekarang di bawah Kota Tasik lagi. Tahun kemarin masih Cirebon masih di atas kita. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Karena industri Cirebon sebenarnya sama daripada kita ya. Jadi kita posisinya di 18 sejauh barat. Ketiga, upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020. Oleh swasta sekarang kami bayar pas tanggal 1 gajian. Rata-rata kan bekerja paling cepat lah bulan berjalan itu tanggal 25. Tapi kalau yang sistem pembayaran upahnya dibayarkan yang mingguan, tapi mereka keputusan di tanggal 1 Januari. Keempat, upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pahami Pak, kurang dari 1 tahun. Mungkin tahun 2022 kita monitornya agak kencang Pak. Kemarin kenaikan seperti apa, sekarang seperti masih tidak mampu. Kelima, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Untuk mengantisipasinya ini, banyak dari sikap yang tidak pas kenaikan upah minimum tahun 2022, kami akan membuatkan surat edaran wali kota kepada setiap perusahaan untuk wajib membuat struktur skala upah
mengacu ke Permenaker nomor 1 tahun 2017. Ini akan diperkuat, ini nanti insya Allah bulan, kalau bisa seperti ini bulan dikeluarkan surat edaran wajib perusahaan membuat surplus KAU. Untuk itu tadi kan dikatakan kalau upah minimum itu kan upah bulanan terendah di bawah 1 tahun. Karena filosofinya upah minimum, pemerintah yang menetapkan upah minimum bagi tenaga kerja di bawah 12 bulan. Bagaimana yang di atas? Nanti jadi Bapak dan Ibu ekonomikan. Dengan itu akan keseluruh skala upah. Jadi ini loh, kalau terus-terusan upah minimum menjadi skala mau 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Karena upah minimum kejadian seperti begini, ya kita akan tekankan setiap pengajuan pengesahan peraturan perusahaan kejadian tempat harus memiliki sudut skala upah. Dan kita juga akan kasih, insya Allah, kalau bisa disekali ini berbuat surat edaran wali kota untuk pada proses setiap perusahaan membuat struktur dan skala upah. Berangkat dari SK tersebut, bertempat di Ballroom Hotel Santika, Kamis 9 Desember 2021, Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan sosialisasi UMK Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang dihadiri berbagai pihak mulai dari perwakilan perusahaan hingga pekerja. Dalam kegiatan tersebut turut pula dihadirkan pemateri dari berbagai bidangnya, beberapa diantaranya seperti unsur akademisi, serikat pekerja, Apindo, pengawas ketenagakerjaan wilayah 5 hingga BPJS ketenagakerjaan. Di Jawa Barat, kenaikan UMK dari 0%. Jadi ada beberapa daerah, mungkin 10 daerah kalau tidak salah, yang tidak naik. Kayak daerah tetangga kabupaten 0%. Karena sudah di atas batas atas alasannya. Jadi UMK yang lama itu sudah di batas atas ketentuan. Jadi tidak perlu naik lagi. Jadi kenaikan di daerah di Jawa Barat 0% sampai 1,58 hal paling tinggi itu. Nggak ada yang tembus angka 2%. Makanya terjadilah kenaikan yang luar biasa gitu ya. Terus bagaimana sikap kami dari pekerja? Kita tetap masih berjuang, kita tetap masih berusaha. Setelah putusan MK kemarin tanggal 25, di sana ada amar putusan MK nomor 7 terutama. Di sana dinyatakan segala hal yang bersifat strategis itu harus ditangguhkan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis harus ditangguhkan. Sedangkan UMK atau PP36 tersebut di sana juga dinyatakan bahwa itu termasuk kebijakan yang strategis. Nah, artinya kita melihat bahwa pemerintah melanggar, tidak mengikuti putusan MK tersebut. Kemarin tanggal 8, teman-teman serikat pekerja dengan provinsi dan pusat mendatangi MK dan sudah menyampaikan surat permohonan kepada MK soal penjelasan amar nomor 7 tersebut. Kalau seandainya, dan MK juga menyampaikan akan menjawab tuduhan ini. Kalau seandainya MK menjelaskan amar yang dimaksud dengan amar nomor 7 kebijakan strategis tersebut dan termasuk di dalamnya, mungkin terjadi lagi hal yang perubahan lagi. Bisa-bisa Kagub atau SK Gubernur akan dicabut lagi. Kita lihat, kalau kami melihat berani nggak MK untuk melakukan hal tersebut. Karena begini, terus terang saja, kalau berbicara UMK Kota Tasikmalaya, memang betul itu tertinggi di Priangan Timur kita. Karena memang saat itu
kita dasarnya adalah survei KHL. Dan memang survei KHL itu kondisi Kota Tasikmalaya seperti itu. Walaupun dari sisi investasi Pak, ini teman-teman perusahaan juga teman-teman dari serikat mungkin harus ketahui juga bahwa ketika Kota Tasikmalaya ini UMK-nya cukup tinggi, ini ternyata harus diakui bahwa ternyata investasi ini agak macet di Kota Tasikmalaya. Berkali-kali saya mungkin waktu tahun kemarin sosialisasi juga saya kemukakan. Dan terakhir ada KOGA. KOGA itu persatuan perusahaan Korea mau masuk ke Kota Tasikmalaya, tetapi ketika mendengar UMK-nya sedemikian, mereka tidak. Makanya kalau dari satu sisi saya juga bekerja bahkannya, kalau dari anak saya juga bekerja, kalau dari satu sisi itu UMK terus naik, saya setuju. Tetapi kalau dari sisi investasi mungkin pemerintah kota juga, oh berarti UMK tinggi juga tidak berbanding lurus dengan tingkat investasi yang memang diharapkan oleh pemerintah. Jadi wajar saja kalau di tingkat nasional Presiden sampai berkata bahwa akan mengawal. Wajar saja karena memang investasi itu perlu dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami ini bekerja nanti lewat pemeriksaan maupun pengaduan. Jadi teman-teman yang ada di ruang ini bisa jadi ke kampus menerima pengaduan dan atau melakukan pemeriksaan, diketemukan pada saatnya apakah perusahaan telah melaksanakan memberikan pengupahan berdasarkan UMK atau tidak. Kalau belum, maka akan diterbitkan, dikeluarkan hasil pemeriksaan berupa nota pemeriksaan 1 dengan waktu expirednya dengan waktu expired 30 hari. Apabila surat atau nota 1 tidak didaftar, tidak digubris, maka akan dilakukan nota atau pemeriksaan 2, maka 2. Apabila juga tidak digubris, maka akan dilakukan penyidikan oleh petugas PPNS kami dan bisa berujung di pengadilan. Proses-proses itu tentu normatifnya tidak ingin terjadi. Kami ini, saya dengan teman-teman pengawas, skemanya ingin skema damai. Kalau bisa damai, kenapa harus itu? Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Rahmat Mahmuda menuturkan, UMK Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan 1,02% menjadi Rp2.363.389,67 dengan kenaikan kurang dari Rp50.000. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMK berdasarkan kepada pertimbangan batas atas dan batas bawah mengacu PP 36 Undang-Undang Cipta Kerja. Rahmat menilai bahwa UMK Kota Tasikmalaya paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Apalagi jika diskalakan dalam satu provinsi, kesenjangan UMK dinilai terlalu tinggi antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Penentuan juga mengukur tingkat konsumsi rata-rata per keluarga. Dalam proses pengajuan, Dewan Pengupah mengajukan usulan ke Wali Kota untuk disampaikan ke Gubernur. Dalam perjalanan sebelum ditetapkan, pekerja meminta audiensi dan mengusulkan kenaikan 5-10%. Setelah berunding, Wali Kota mengajukan ada kenaikan 6,35%, namun akhirnya Gubernur tetap mengacu pada aturan menggunakan PP 36 sehingga tidak diterima. Memang Kota Tasik ini kebetulan saya sendiri selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Tasik, kami dalam melaksanakan rapat bersama anggota seluruh jajaran itu menggunakan PP 36 tahun 2001 tentang pengupahan, di mana PP tersebut beda dengan tahun-tahun kemarin, itu mempertimbangkan ada istilahnya batas atas, batas bawah. Jadi maksudnya ini karena memang Jawa Barat ini kesenjangan upah UMR ini memang cukup tinggi ya, antara daerah Jabodetabek dengan daerah-daerah Kalimantan Timur dan daerah yang lain, sehingga dengan aturan baru ini mudah-mudahan itu makin bisa memperkecil kesenjangan UMR. Kemudian yang kedua itu melihat kondisi tingkat konsumsi rata-rata per keluarga. Memang agak jelimet ya, dari data-data yang kita peroleh dari BPS setelah dihitung, Kota Tasik ini mengalami kenaikan sebesar 1,02% atau menjadi 2.363.389,67. Karena ini di dalam aturan harus melaksanakan sosialisasi ya, minimal sebulan sebelum diberlakukan, karena sudah ada keputusan Gubernur. Besok kita secara maraton akan melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan, kita undang perusahaan dan juga kepada pekerja. Kita harapkan sosialisasi ini dapat disampaikan kepada seluruh pekerjanya sehingga bisa diterapkan mulai 1 Januari tahun 2022. Di dalam proses pengajuan ini memang setelah kita mengajukan dari Dewan Pengupahan ke Pak Wali Kota, ke rekomendasi Pak Wali Kota disetujui, disampaikan kepada Gubernur. Kemudian di dalam perjalanan sebelum ditetapkan oleh Gubernur itu teman-teman pekerja melaksanakan audiensi beberapa serikat pekerja dan mereka mengusulkan kenaikan 5-10%. Setelah kita berunding dengan Pak Wali itu diputuskan untuk ada kenaikan sebesar 6,35%. Nah itu kita sudah sampaikan suratnya kepada Gubernur, dan pada saat akhir itu Gubernur mungkin tetap menggunakan aturan PP 36 sehingga tidak diterima. Memang untuk pengawasan kami bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, karena tupoksi pengawas ini berada di tingkat provinsi, kita sedang berkoordinasi. Jadi apabila ada perusahaan-perusahaan misalkan tidak melaksanakan ketentuan ini, itu bisa melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, tembusan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Dinas Tenaga Kerja akan berfokus bahwa UMK ini harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan tanpa terkecuali pada 1 Januari 2022 mendatang. Pihaknya bersama Disnaker Provinsi akan terus berkoordinasi dan memantau di mana apabila ada pelanggaran akan dilaporkan ke pengawas. Penetapan UMK sejatinya menurut aturan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Lebih dari itu, pengusaha wajib menerapkan batas skala upah yang ditentukan oleh perusahaan melalui pertimbangan kinerja, pendidikan, masa kerja, dan keterampilan. Dengan tidak terlalu besarnya kenaikan UMK, diharapkan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan lancar dan Kota Tasik segera masuk ke PPKM level 1. Pengusaha pun diharapkan tidak nakal dan memenuhi aturan yang berlaku dengan terciptanya situasi lingkungan kerja yang kondusif.
Hampir setiap tahunnya, masalah kenaikan UMK di tiap wilayah selalu dibumbui dengan polemik. PP 36 Undang-Undang Cipta Kerja jadi rujukan dalam penetapan besaran UMK untuk tahun 2022. Usai kegiatan sosialisasi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tasikmalaya, Teguh Suryaman menuturkan, dari segi kemanusiaan, kenaikan tersebut memang tak layak, namun pihaknya harus tetap mentaati aturan. Hal tersebut juga karena kesenjangan UMK Kota Tasik yang terlalu tinggi dengan wilayah lainnya. Selain itu, jika UMK terlalu tinggi dinilai akan menghambat investasi ke daerah. Pihaknya akan tetap mentaati aturan dan memastikan bahwa perusahaan di Kota Tasikmalaya, terutama yang tergabung dalam Apindo, bisa merealisasikan hal tersebut. Begini, kalau dari sisi Apindo, sebetulnya karena kita taat aturan, taat regulasi, bahwa mau tidak mau kondisi seperti ini harus diterima. Walaupun dari satu sisi kenaikan itu memang baru pertama kenaikannya yang hanya di bawah 50.000, 23.000 kenaikannya. Dari satu sisi kita sebagai manusia memang itu tidak layak. Tapi dari satu sisi lagi bahwa ini regulasi. Yang memang regulasi itu Undang-Undang Cipta Kerja itu PP 36 itu kan karena turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ini regulasi yang harus kita terima. Karena apa? Kita itu kalau berbicara Kota Tasikmalaya, UMK-nya sudah terlalu tinggi. Kita sudah berbedanya sangat jauh sekali. Dengan Banjar saja kita hampir berbeda 300.000. Artinya kita kan berbicara, kalau berbicara investasi yang maju ke Tasikmalaya ini, ke Kota Tasikmalaya khususnya, kalau UMK-nya terlalu tinggi, ini akan tersendat, Kang. Itulah gitu pandangan kita. Jadi artinya dengan kenaikan yang hanya 1,02% ini, sebetulnya dari satu sisi kita berorganisasi dari Apindo-nya sendiri, kita berbicara, kita mentaati regulasi yang diturunkan oleh pemerintah. Yang regulasi itu ketika dibikin, ketika dikaji, itu kan pasti ada unsur pekerja. Tapi sekarang kenapa jadi seperti ini? Kita juga nggak paham. Itu saja mungkin. Upaya terakhir kita adalah salah satunya menghimbau kepada perusahaan, kalau kita menekan supaya bahwa mengikuti aturan, setiap tahun juga kita menekan itu. Tapi kan permasalahannya begini, kemampuan perusahaan itu kan tidak sama. Artinya ada juga perusahaan-perusahaan yang bahkan lebih dari UMK. Bahkan lebih dari UMK. Ini yang tidak pernah kita ekspos. Nah, yang selalu diekspos itu adalah perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi UMK. Tetapi kan ada istilahnya, ada forumnya lah, yaitu adalah forum bipartit. Ayo bersama-sama, duduk bersama serikat yang ada di perusahaan itu dengan dari direksi perusahaan. Apalagi kalau memang dihadirkan kami Apindo. Dihadirkan juga dari pemerintah. Pada saat itu bipartit itu boleh dan ada aturan. Kalau perusahaan tidak memenuhi bipartit, kan kebanyakan begini, ternyata pekerja itu menerima. Artinya begini, lah daripada kita tidak bekerja, sekarang upahnya masih belum memenuhi UMK, kondisinya memang sekarang agak sulit. Paling solusinya buat perusahaan adalah kalau memang tidak menerima upah yang ada, yang kemampuan perusahaan, PHK, Pak. Ini yang sebetulnya kita juga tidak mau. Kita kan tanya, mau nggak dengan upah segini? Kalau memang mau, ayo. Kalau tidak mau, ya sudahlah. Mau apa lagi kita berbicara? Yang mau bekerja saja masih banyak kok dengan upah di bawah itu. Itu kalau egoisnya kami dari perusahaan. Tapi kan kami tidak begitu. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Tasikmalaya Yuhendra Effendi menuturkan masih ada kesempatan. Pihaknya masih berjuang untuk kesejahteraan para buruh. Serikat Pusat mendatangi MK untuk memastikan terkait amar putusan ke-7 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kebijakan yang dirasa bersifat strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan.
Yuhendra pun menilai kebijakan tersebut bersifat memaksa, terlebih kepada kepala daerah yang jika tidak mengikuti akan disanksi. Kita berharap teman-teman dari serikat, baik tingkat provinsi maupun pusat, sekarang lagi berupaya terus meminta kepada gubernur dan kalau di provinsi kepada gubernur untuk mencabut atau merevisi SK yang telah dikeluarkan. Kalau di pusat, teman-teman serikat itu lagi berupaya mendatangi UMK dan itu sudah dilakukan kemarin, menyampaikan surat bahwa minta penjelasan kepada MK tentang amar putusan nomor 7 yang di sana menjelaskan bahwa setiap hal yang bersifat strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Nah, sedangkan pengupahan atau PP 36 ini menurut kami itu adalah berdampak luas dan juga strategis. Dan itu juga diterapkan dalam poin-poin yang ada di PP 36 tersebut. Artinya, kita minta, kalau menurut MK itu sudah tidak ditangguhkan, tapi pemerintah memaksakan tetap menjalankan PP 36 ini, kita minta penjelasan kepada MK. Dan kita berharap menunggu, kalau nggak salah MK akan memberi jawaban dalam 7 hari ini. Jadi kalau seandainya dalam 7 hari ini mudah-mudahan ada perubahan yang berpihak pada kita pekerja, bahwa PP 36 ini tidak bisa dilaksanakan, gitu kan. Sangat memaksakan. Kalau kita lihat dari surat edaran Menteri Menaker, yang dimana di sana diminta kepada semua kepala daerah menjalankan PP 36. Kalau tidak, kepala daerah akan diberi sanksi. Artinya, pemerintah pusat sangat memaksa, sangat memaksakan semua daerah, kepala daerah untuk menjalankan PP 36 yang menurut kita, yang menurut MK itu tidak boleh dijalankan. Yuhendra menambahkan, selain kenaikan yang hanya 1%, pengaplikasian besaran UMK di tiap perusahaan pun masih menjadi pekerjaan rumah, karena masih banyak pekerja yang harus diperjuangkan haknya untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Pada intinya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan harapan pengusaha bisa melaksanakan dan memenuhi kewajibannya, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Jika pengusaha tak mampu, maka ada forum bipartit atau pertemuan antara pengusaha dan karyawan bahwa pemilik tak bisa untuk membayar upah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut boleh apabila disetujui sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga kondusivitas di lingkungan kerja tetap terjaga. Pemirsa, berdasarkan sosialisasi mengenai UMK Kota Tasikmalaya, bahwa kenaikan UMK Kota Tasikmalaya sekitar 1,02%, di mana penetapan UMK saat ini dihitung berdasarkan inflasi dan juga ekonomi, dan dikalkulasikan dengan rata-rata konsumsi rumah tangga. Namun jika ada yang tidak puas, serikat buruh bisa beraspirasi ke pemerintahan pusat. Dan para pengusaha hendaknya mematuhi dalam membayar upah pekerjanya sesuai dengan UMK yang berlaku. Namun jika perusahaan belum bisa, maka adanya komunikasi dengan para pekerja supaya menciptakan kesepakatan bersama. Namun patut bersyukur bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan UMK tertinggi se-Priangan Timur. Pemirsa, saatnya saya Tasya Aulia bersama rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.